Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita datang dalam ibadah online. Tetap bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, selalu sama saudara. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita. Kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu dan kami bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang masih Kau berikan bagi kami di tengah-tengah pandemi ya Tuhan Yesus yang semakin mengganas Tuhan, tetapi kami percaya ya Allah, kasih dan urapan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi kami setiap orang-orang umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Tetap Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan Yesus, anugerah-Mu Tuhan, bagi kami semua Tuhan yang berada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan, mengurapi Tuhan Yesus, di saat hati kami tertuju kepada Engkau, Allah Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur ya Tuhan. Kami sembahkan dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau hampiri tata-Mu ya Bapa. Sebab kekuatan kami Tuhan, kami percaya hanya ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Allah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ya Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di tempat kami. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari setiap umat Tuhan naikkan pujian ini. Kami sembah Kau Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Yes, hanya Kaulah segalanya ya Bapa. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Genap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Kau Tuhan. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan. Amin Tuhan. Terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau ya Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang kami agungkan Tuhan. Sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Kami sembah Kau. Kami agungkan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami datang kepada-Mu. Kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya.
Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, walau kami hanya ada di dalam rumah kami Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja bagi kami setiap kami ya Bapa. Penuhi kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, kami boleh memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami puji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom saudara, mari kita siap untuk muji nama Tuhan Allah kita. Katakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Tidak akan melebihi Tuhan setiap kasih-Mu bagi kami semua. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Katakan saudara, seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Kami percaya walau badai menghadang Tuhan, tetapi kasih-Mu tetap setia bagi kami semua Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kebesaran-Mu Engkaulah perisai hidup kami ya Allah. Yesus, sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, amin. Amin Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Kami beri kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya saudara sekalian. Haleluya Tuhan. Baik saudara, sebentar saya akan mengumumkan sebagian dari setiap ibadah kita. Dan kita tetap ibadah online untuk minggu depan. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin terbeban untuk memberikan persembahan. Boleh diberikan kepada rekening yang sudah disediakan di gereja kita tempat ini. Dan kami berterima kasih untuk setiap jemaat yang telah berkorban. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita kembali. Mari saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk kita dapat memberikan tempat yang terbaik yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan bahkan penopang hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus bahwa Engkau boleh menjadi sahabat kami yang begitu dekat ya Bapa. Engkau selalu ada Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menjadi sahabat yang tidak pernah mengecewakan setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhanku. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami datang Tuhan menyembah-Mu Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah Tuhan kami dapat pergi
menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, amin Tuhan. Benar ya Bapa, sangat besar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu, sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami. Rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Rencana-Mu menyelamatkan kami. Rencana Tuhan membebaskan kami. Rencana Tuhan meluputkan kami dari maut tidak akan pernah gagal. Ajarkan kami untuk mengikuti rencana-Mu Tuhan. Ajarkan kami tetap tinggal di dalam rencana Tuhan, sehingga rencana-Mu tidak pernah gagal bagi kami. Ampuni kami jikalau kami sering menggagalkan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan kami, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pagi ini mempelajari firman Tuhan.
Ajarkan kami untuk merendahkan hati kami, menaklukkan pikiran manusia, menaklukkan semua keegoisan kami. Berbicaralah kepada kami, perbaiki kami Tuhan, sebab firman-Mu itulah yang membuat kami hidup dan hidup di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Kristus di tengah-tengah pandemi. Dan hari ini kita kembali beribadah online karena yang pertama kita harus menjaga kondisi kita, ya, karena semakin kebelakangan ini semakin membuat kita resah, saudaraku ya. Tetapi kita tidak perlu takut, sebab selama kita menjaga kondisi kita, menjaga kesehatan kita, menjaga ketertiban kita, ketaatan kepada protokol kesehatan, kita akan terhindar dari pandemi ini. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama satu topik yang sering kita dengar, suatu firman Tuhan yang sering kita baca dan kita dengarkan dari beberapa pengkhotbah. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah Pikul Lahkuk, saudaraku ya, Pikul Lahkuk. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan Pikul Lahkuk, saudara dan saya harus menyamakan konsep berpikir kita. Saudara harus berpikir bahwa Pikul Lahkuk ini jangan sampai kita memiliki pengertian yang salah terhadap Pikul Lahkuk. Kemudian Pikul Lahkuk itu berbeda dengan yang namanya Pikulah Salib. Nah, saudara, perlu kita perhatikan, Pikul Lahkuk itu berbeda dengan Pikulah Salib. Nah, ini sering sekali kita mencampur adukan, sering kita ini salah mengerti, yang harusnya Pikulah Salib, kita anggap bahwa itu memikul kuk. Sedangkan yang harusnya memikul kuk, kita salah mengerti bahwa kita sedang memikul salib. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo pada pagi ini kita mempelajari firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Matius, saudara, Injil Matius pasal yang ke-11. Ya, Injil Matius pasal ke-11 ayat ke-28 sampai dengan 30. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Ya, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab. Senang sekali ya saudaraku beribadah online bersama dengan keluarga. Ya, saya harap Sabtu keluarga bisa berkumpul, belajar bersama-sama firman Tuhan. Sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang kompak. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul Lahkuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali kita menganggap bahwa namanya pikul kuk itu berarti kita seperti misalnya contoh saudaraku ya, kita misalnya dihina sama orang gitu ya, tidak dihargai sama orang ya, dianiaya,
mungkin dikucilkan, diusir, tidak dianggap, tidak dihormati. Padahal saudara, memikul kuk, kita harus mempelajari bahwa kuk yang dimaksud Yesus, perkataan Tuhan Yesus, itu memiliki konteks yang berbeda dengan pikulah salib. Kalau kita mengikut Yesus kemudian kita dianiaya, kita disiksa, kita tidak dihargai, kita ditolak, itu namanya pikulah salib. Nah, kuk, apa yang dimaksud dengan kuk di sini? Ya, jadi sekali lagi mari kita samakan konsep berpikir kita, jangan sampai kita punya pemikiran yang keliru terhadap kuk dan salib, itu berbeda, saudaraku ya. Nah, pikulah kuk. Saudara, di ayat 28 Tuhan Yesus bicara bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu dan berbeban berat tidak selalu konteksnya berhubungan dengan yang namanya sakit penyakit. Tidak selalu berhubungan dengan yang namanya kesulitan uang. Tidak selalu berhubungan dengan kesulitan-kesulitan dunia ini. Kata letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan Yesus hendak berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya, sekali lagi saudaraku, Alkitab ditulis dalam kontekstual, di dalam budaya, di dalam pengertian budaya dan pengertian adat istiadat, yaitu orang Yahudi. Sedangkan Injil Matius pun juga, Matius menulis surat ini, menulis Injil ini, perkataan Tuhan Yesus dia catat, tujuannya adalah untuk orang-orang Yahudi juga. Nah, orang Yahudi memiliki pengertian letih, lesu dan berbeban berat ini bukan karena kita atau orang itu banyak utangnya, kemudian dia letih, lesu, kemudian berbeban berat karena utangnya banyak, bukan. Ya, saudaraku, mungkin orang berpikir bahwa aku punya utang banyak, aku melakukan kesalahan, aku mesti memikul kuk. Tidak, saudaraku, ya. Letih, lesu dan berbeban berat, kuk yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat, saudaraku. Nah, ini pasti kita juga, saya pun juga mempelajarinya dengan pelan-pelan, saudaraku. Kuk yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus di sini adalah kuk beban atas apa, saudaraku? Hukum Taurat dan pelaksanaannya. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus mengerti bahwa hukum Taurat itu betul ada 10. Tetapi jangan keliru, oleh orang Yahudi, oleh kebudayaan Yahudi, oleh para ahli Taurat, hukum Taurat yang 10 tadi itu dijabarkan di dalam 613 hukum. 613 hukum. Betapa sulitnya seseorang untuk menggenapi keseluruhan hukum Taurat. Di dalam Alkitab, saudaraku, di dalam Alkitab yang berani mengatakan bahwa dia sudah mentaati hukum Taurat dan tidak bercacat, hanya satu orang yang mengaku, yaitu Rasul Paulus. Ini luar biasa, saudaraku ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 6 ya. Filipi pasal 3 ayat 6b mengatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, ini luar biasa, saudaraku ya. Tetapi saudara dan saya harus tahu bahwa pada saat Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, saudaraku ya, bertemu dengan Tuhan Yesus, perkataan Rasul Paulus tadi yang mengatakan bahwa di dalam kebenaran menjalankan mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat, di ayat yang ke-7 dan ke-11 dan selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang Israel
orang Yahudi harus menjalankan 613 hukum Taurat. Ini sesuatu yang buat saya mungkin sangat mustahil, saudaraku. Kenapa? Kalau saudara bisa menggenapi 612, kemudian ada satu hukum yang saudara dan saya tidak bisa penuhi, maka saudara dianggap meleset. Dianggap apa, saudaraku? Meleset. Artinya apa? Berdosa. Saudara lakukan ini, kita lakukan 612, semua kita lakukan. Wah, keren gitu ya. Tetapi ada satu hukum yang tidak kita lakukan, kita masih dianggap meleset. Nah, betapa susah payahnya orang-orang manusia Yahudi, terus orang Yahudi, dan kita pun juga, saudaraku, kalau hari ini kita masih hidup dalam hukum Taurat, maka betapa susah payahnya kita harus melakukan semua hukum Taurat tanpa ada cacat. Nah, oleh sebab itu betapa beratnya, betapa letih lesunya orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat. Maka saudara, kalau melihat judul perikop firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 ini, kita lihat saudaraku ya, Injil Matius pasal 11 ayat 25 di atasnya. Ini namanya teks dekat. Judul perikop yang dituliskan oleh penulis adalah Ajakan Juru Selamat. Ajakan Juru Selamat. Apa itu yang dimaksud dengan ajakan Juru Selamat? Artinya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memberikan ajakan kepada orang-orang yang hidupnya tidak punya pengharapan. Hidupnya tidak memiliki kepastian di dalam keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bicara pada orang-orang Israel, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, karena memikul hukum Taurat yang begitu beratnya, yang kamu tidak bisa melaksanakannya, yang kamu tidak bisa sempurna, ayo datang kepadaku. Itu yang dimaksud. Contoh saudaraku, kalau saudara pedagang, kemudian saudara curang, kemudian ditahan atau diadukan ke pengadilan, terus saudara datang kepada Tuhan, Tuhan aku memikul kuk. Enggak, itu bukan memikul kuk, saudaraku ya. Itu akibat dosa, saudaraku. Padahal di dalam hukum Taurat dikatakan, kamu harus jujur. Tidak boleh ada timbangan yang timpang. Akibat saudara berbuat dosa itulah akhirnya saudara diadukan ke pengadilan. Terus saudara jangan bilang pikulah kuk atau pikulah salib. Saudara harus menjalani hukuman. Karena itu adalah konsekuensi dari kita melanggar hukum Taurat. Atau melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu saudaraku, pikulah kuk ini tidak boleh serampangan kita anggap bahwa oh ini berarti kalau aku punya hutang banyak, aku datang kepada Tuhan, Tuhan pikulah kuk, kemudian Tuhan menggantikan hutangku lunas. Tidak, saudara. Saudara dan saya harus tetap melunasi hutang kita. Beda dengan memikul salib. Memikul salib saudara dianiaya, ditolak, dibenci karena nama Yesus, itu baru memikul salib. Saudara sudah hidup benar, saudara sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi masih dicaci maki, masih dituduh yang melakukan kesalahan, masih dianggap remeh, tidak dihargai, itu namanya memikul salib. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton sebuah film, saudaraku ya. Film judulnya Gladiator, mungkin saudara-saudara pernah melihat ya, pernah nonton saudaraku. Itu ada Kolosium, saudara. Kolosium itu adalah di mana tempat si Kaisar Romawi. Itu kalau dia lagi mau nonton saudaraku di Kolosium itu. Kolosium itu apa saudaraku? Gelanggang ya, seperti kayak lapangan olahraga gitu, tapi bulat gitu. Kemudian ada tribunnya, persis kayak lapangan sepak bola. Di Kolosium itu
apa yang terjadi saudaraku, sering diadakan adu, saudara, diadu, yang namanya gladiator saudaraku ya. Orang-orang yang perkasa diadu sama perkasa ini, si A si B diadu, siapa yang mati itu yang kalah, dia yang bisa membunuh itu menang. Nah saudara, pada zamannya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, maaf ya, pada zamannya murid-murid setelah Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudaraku? Orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen ditangkapi semua, kemudian dimasukkan di dalam kolosium. Bukan melawan orang yang gagah perkasa, bukan melawan gladiator, bukan. Melawan apa saudaraku? Melawan singa yang lapar, serigala yang lapar, binatang buas yang lapar dilepas semua di kolosium. Orang-orang Kristen dikejar, wah kemudian para penonton bertepuk tangan, hore, ayo kejar, bahkan ada yang sampai taruhan, saudaraku. Sampai kaisar itu bersuka cita, wah menyenangkan hatinya. Orang-orang Kristen pada zaman Paulus, orang-orang Kristen pada zaman setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu namanya memikul salib, saudaraku. Kita hari-hari ini pun juga memikul salib, tetapi hari ini kita belajar memikul kuk. Kuk yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah kuk hukum Taurat yang begitu berat, yang tidak mungkin kita lakukan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus setelah itu saudaraku? Di ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Apa artinya saudaraku kasih dalam Tuhan? Kuk itu biasanya kalau orang Israel, saudaraku, sayang kita tidak bisa menayangkan gambarnya. Kuk itu biasanya ada dua, satu kayu besar, saudaraku ya, satu kayu besar. Mungkin nanti Kak Rasel bisa nunjukkan ditayangkan, mungkin bisa ya Kak Rasel ya. Kuk, saudaraku, kayu yang besar, panjang, kemudian ada lekukan dua gitu, saudaraku. Kemudian ditaruh di atas tengkuk sapi kah atau mungkin kerbau kah gitu ya, ditaruh, kemudian ada dua sapi atau dua kerbau, saudaraku ya. Artinya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada orang-orang Israel, ayo datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang. Yang kupasang itu bukan artian gini loh saudara, bukan artian terus Tuhan Yesus memasangkan kuk di atas kita, kemudian dia dah selesai dah, kamu yang mikul kuk. Tidak saudara, yang dimaksud dengan kupasang adalah saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita memikul kuk yang sama. Jadi Tuhan Yesus mungkin ya saudaraku ya, saya boleh menggambarkan Tuhan Yesus itu ada di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita. Saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menunjukkan betapa dia memberikan contoh bagaimana memikul kuk yang sesungguhnya. Kemudian belajarlah kepadaku, artinya apa? Saudara dan saya harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan. Kalau sapi atau kerbau itu sedang membajak sawah, si petani ini biasanya saudara akan memasangkan sapi atau kerbau itu antara yang sapi atau kerbau yang senior dengan sapi dan kerbau yang junior. Ya, saya pernah bertanya kepada salah satu petani. Jadi sapi atau kerbau yang sudah berpengalaman di dalam membajak sawah itu akan dipasangkan dengan sapi yang masih muda. Tujuannya apa? Sapi yang masih muda atau kerbau yang masih muda ini belajar dari yang sudah senior. Makanya ada petani bilang, yang dicambuk itu bukan yang muda, saudara. Yang dicambuk, yang diarahkan itu adalah yang senior. Jadi pada waktu si senior ini disuruh ke kanan, mau tidak mau, yang junior atau sapi atau kerbau yang muda akan ngikuti ke kanan, saudaraku. Karena kuknya sama. Kalau kerbau yang senior ke kiri, dia ikut ke kiri.
Maju ikut maju, berhenti ikut berhenti. Nah, ini yang dimaksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lemah lembut. Ini katakan, karena aku lemah lembut, artinya apa saudara? Lemah lembut itu artinya bukan saudara dan saya kemudian disiksa lagi sama Tuhan Yesus, tidak. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, bersama-sama memikul kuk. Kuk yang dimaksud Tuhan Yesus di sini apa? Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun juga ringan. Kenapa? Kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus adalah hukum kasih. Hukum kasih, katakan bersama-sama, hukum kasih. Hukumnya Tuhan Yesus atau kuk yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah hukum kasih. Maka pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat, mengatakan, guru, hukum yang terutama di dalam hukum Taurat apa? Kata terutama di sini adalah hukum yang paling besar itu hukumnya apa? Yang paling penting itu hukumnya apa? Tuhan Yesus menjawab, apa saudaraku? Saudara yang tahu siapa? Jawabannya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Kemudian apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah kuknya Tuhan Yesus. Loh benar saudaraku. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita coba lihat di dalam Alkitab kita. Hosea pasal 11 ayat 4 saudaraku. Hosea pasal 11 ayat yang keempat. Ya, Hosea pasal 11 ayat 4. Hosea pasal 11 ayat 4 saya bacakan. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Jadi hukumnya Tuhan atau kuk yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah hukum kasih. Ini luar biasa saudaraku. Saudaraku, hukum Taurat itu ada 613. 613 ini terdiri dari 248 yang bersifat perintah. 248 bersifat perintah. Dan 365 bersifat larangan. Loh, ini angka-angka ini pun juga ada maksudnya, saudara. 248, kenapa harus 248 kata perintah? Dan kenapa harus 365 kata larangan? Jangan membunuh, jangan ini, jangan itu larangan, saudaraku. Ya kan? Banyak sekali hukumnya. Ternyata saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angka 246 dan angka 365 ini mewakili kehidupan manusia. Saya tidak membahas sampai dalam saudaraku, karena ini sudah masuk ke akademik ya. Belajar firman Tuhan pendalaman Alkitab. Kalau ada waktu kita akan belajar bersama-sama. Nah saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan hukum yaitu hukum kasih. Hukum yang apa ya istilahnya? Hukum yang tidak memberikan efek dosa, maksudnya hukuman, maut. Kalau saudara melanggar hukum Taurat, hukumnya maut, saudaraku. Ya, mati. Berzina dirajam batu, gitu kan? Mencuri tangan dipotong. Tetapi hukum kasih ada pengampunan, ada solusi dosa. Dosa diampuni. Tetapi saudara dan saya tidak boleh memanfaatkan kasih Tuhan dengan sembarangan. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita perhatikan firman Tuhan pada hari ini. Jangan sampai kita memiliki konsep yang berbeda antara memikul kuk dengan memikul salib. Ya. Kisah para Rasul pasal 15 ayat 10. Ya, Kisah para Rasul pasal yang ke-11. Maaf,
Kisah Para Rasul pasal 15, ya 15 ayat 10. Ya, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 10, begini firman Tuhan. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Saudara, Petrus sedang diperhadapkan mahkamah agama. Ya, para ahli agama, Taurat, ahli Taurat semuanya ngumpul sedang menyidang atau sedang mencari kesalahan dari Petrus, Rasul Petrus. Di ayat yang ke-10 Petrus ngomong begini, kamu mau mencobai Allah, yaitu meletakkan hukum Taurat, kuk yang berat, yang tidak bisa ditanggung oleh nenek moyang kita, bahkan kita sendiri. Tetapi saudara, kalau kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 11-nya, Rasul Petrus bilang apa? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh, apa saudaraku? Keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, konsep memikul kuk itu artinya saudara diajak oleh juru selamat, oleh Tuhan Yesus. Untuk apa saudaraku? Datang kepada Yesus. Datang bertobat. Datang hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ingat saudaraku, pikul kuk artinya kita itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat ya di ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya ingin selamat, kalau saudara dan saya ingin mendapatkan hidup kekal, masuk di dalam langit baru dan bumi baru, saudara dan saya harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus memikul kuk, yaitu hukum kasihnya Tuhan. Maka contoh saudara ya, contoh nih. Di hukum Taurat ada perkataan begini, gigi ganti gigi. Jadi orang kalau nonjok orang, saudara ya, atau nampar orang, nonjok orang sampai giginya copot, orang itu akan dihukum dengan ditonjok juga, saudara. Sampai giginya rontok juga. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada yang menampar pipi kananmu, diapain saudaraku? Pipi kiri dikasih juga, saudara. Waduh, ini luar biasa ya hukumnya kasihnya Tuhan ini, nggak gampang saudaraku. Tapi inilah hukum keselamatan. Artinya apa? Khotbah saya yang minggu yang lalu, kita belajar tentang menghakimi dan mengampuni. Kata menampar pipi kanan, saudara, orang Yahudi selalu konteksnya adalah dengan tangan kanan. Saudara, kalau pipi kanan ditampar, saudara dan saya kalau yang biasa menggunakan tangan kanan, saudara menampar dengan, nggak mungkin dengan pipi kiri kan, dengan tangan kiri, ceprot, enggak kan, ceplak gitu enggak. Orang-orang Yahudi memiliki konsep kalau menampar pipi kanan, itu menggunakan bagian punggung tangan ini, saudaraku. Ya, punggung tangan, di balik tangan ini. Ditampar pipi kanan kita. Plak. Saudara, seseorang atau orang Yahudi punya kebudayaan. Kalau kita menampar pipi kanan seseorang dengan punggung tangan kita, itu selain menyakiti hati dia, menyakiti fisiknya, maaf ya, menyakiti fisiknya, mungkin giginya juga rontok gitu ya, karena kita tampar gitu. Sekaligus kita juga menghina orang itu. Jadi punggung kanan ini kalau gini itu, kalau orang Betawi bilang tuh kepret, gua kepret lu gitu ya. Ini menghina saudara. Penghinaan. Tuhan Yesus kalau ditampar menurut kebudayaan orang Yahudi dicatat oleh sejarawan, Tuhan Yesus itu ditampar pipi kanan yang berkali-kali saudara. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus balik menampar? Enggak.
Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus hanya bicara, Tuhan ampunilah mereka. Ini adalah hukum kasih dan saudara dan saya harus memikul kuk yang sama, yaitu Tuhan Yesus mengampuni, mengasihi. Nah, saudaraku, ini luar biasa ya saudaraku ya. Dengan pikul salib pun juga sama. Kita dihina, kita dianiaya, kita disiksa. Ya, seperti orang-orang Kristen zaman dulu dimasukin ke kolosium. Dibuat dikejar-kejar binatang buas, menjadi tontonan. Ada yang dibunuh, kemudian kepalanya dipenggal. Ada yang badannya dikasih ter, kemudian dibakar, dijadiin obor, saudaraku, penerangan jalan. Rasul Paulus dipenggal kepalanya, ya kan? Petrus disalib dengan kepala di bawah. Wah, ini ngeri sekali saudara. Tetapi mereka setia mengikut Yesus. Itu pikul salib. Pikul kuk artinya dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Wah, ini antara pikul salib dengan kuk ini kompak saudara. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak Bapak Ibu semua sekalian untuk mempelajari firman Tuhan dengan hati-hati, jangan sampai kita salah mengerti bahwa memikul kuk itu berbeda dengan memikul salib, saudaraku ya. Memikul salib itu dengan penderitaan, kita dijauhi, dianiaya, kemudian kita tetap percaya Yesus, itu pikul salib. Kalau pikul kuk, saudaraku, saudara dan saya memikul bersama-sama dengan Tuhan Yesus, artinya hukum kasih. Hukum kasih, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, ya saudaraku, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berikutnya, sedikit waktu kita akan selesai. Kuk yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah hukum. Saudaraku ya, hukum, bukan memikul salib, beda ya. Memikul kuk ini artinya memikul hukum. Nah, saudara, kuk itu selalu digunakan sebagai lambang bagi orang Israel, saudara, orang Yahudi. Itu sebagai apa? Hukum, beban. Kenapa? Kuk atau hukum ini tujuannya adalah untuk menjinakkan. Contoh, saudaraku, kerbau yang masih liar itu bisa dijinakkan dengan dipasang kuk. Kuda yang liar kalau sudah bisa, kuda liar itu harus dikendalikan dengan kekang dan dikasih kuk. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kuk berarti saudara dan saya sedang dilatih untuk jinak. Di dalam diri kita ada tabiat dosa. Tabiat dosa inilah yang membuat kita menjadi orang yang liar di dalam Tuhan. Wah, liar, kita ini liar. Kita suka kita. Dosa menyuruh kita melakukan dosa, melakukan perbuatan jahat. Tetapi pada saat kita memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang, kita harus belajar dari Dia. Bagaimana kita mengampuni. Bagaimana caranya kita bisa menghakimi dengan yang benar, yang tepat caranya. Bagaimana caranya kita menegur seseorang dengan tepat. Ya kan? Tidak menegur orang dengan secara umum, tidak. Tidak melalui media sosial, tidak. Bagaimana caranya Yesus menegur seseorang, ya kan? Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyikapi godaan-godaan, ya, dicobai oleh iblis. Itu kita latihan. Kita perlu latihan, saudara. Oleh sebab itu, kita juga perlu memikul kuk yang dipasang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bicara begini, aku itu lemah lembut. Ya, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang memiliki ketaatan kepada Bapanya, kepada Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus taat, dia lemah lembut, dia bisa, istilah maaf ya saudaraku, dia itu bisa mengikuti apa yang Bapa mau. Dia tidak melawan, dia tidak liar. Demikian juga dengan kita. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, kita ini liar, saudara.
Kita liar, kita hidup suka-suka kita. Tetapi karena kita sudah memikul kuk yang sama yang Tuhan Yesus pikul juga, maka keliaran kita dijinakan oleh kuk yang dipasang Tuhan Yesus. Maka di dalam 9 buah roh itu ada yang namanya roh kelemah lembutan. Itu salah satu buah roh. Lemah lembut di sini artinya saudara dan saya memiliki ketaatan dan memiliki sikap mau diatur. Sikap mau diatur. Ini yang penting, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Terakhir sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ayo kita sekarang bersama-sama belajar memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus pun juga bersama-sama dengan kita untuk apa? Memikul kuk yang sama. Kemana Tuhan Yesus pergi, kemana Tuhan Yesus melangkah, apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus pikirkan, ayo kita ikuti. Kita harus memiliki kerendahan hati, kita harus memiliki kelemah lembutan, seperti yang Tuhan Yesus miliki. Nah, setelah pikul kuk ini saudara dan saya seturut dengan Tuhan. Ya, di dalam kitab Galatia dikatakan kita seirama dengan roh. Kita sejalan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka saudara dan saya akan mampu yang namanya memikul salib kita, saudara. Kalau saudara belum bisa memikul kuk yang Tuhan Yesus pasangkan, saudara tidak akan bisa, mustahil untuk bisa memikul salib. Kenapa? Kita masih liar, saudara. Hidup kita masih liar. Kita masih mengingini keinginan dunia. Kita masih mengingini kekayaan dunia. Kita liar. Cari duit. Melupakan Tuhan. Melupakan keluarga. Mencari penghargaan diri. Dihormati orang. Diomongin orang tersinggung. Ya kan? Disinggung orang, balik singgung. Saudara dan saya masih liar. Kalau saudara dan saya masih liar, saudara dan saya harus belajar pikul kuk terlebih dahulu. Pada saat kita memiliki karakter Tuhan Yesus, memiliki kelemah lembutan, memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus, maka kita bisa Kristus dengan memikul salib. Salib itu adalah berbicara tentang penderitaan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan penderitaan kita. Penderitaan bukan karena kita banyak utang, bukan. Kalau kita banyak utang itu bukan karena penderitaan yang memikul salib, bukan. Itu karena kesalahan kita. Saudara banyak musuh itu bukan karena saudara dimusuhi. Karena mungkin mulut saudara itu kasar. Tidak bisa dikekang. Jari saudara itu terlalu lemes. Kalau orang Jawa bilang itu lemes, saudaraku. Bikin istilahnya? Status, bikin berita yang menyakitkan orang. Terus orang itu tidak menghargai kita. Orang itu mungkin memaki-maki kita. Terus kita bilang, "Oh Tuhan, aku memikul salib." Tidak, saudara harus pikul kuk dulu. Kuasai jari kita, kuasai mulut kita, kuasai tangan kita, pikiran kita. Pada waktu kita memikul kuk, kita sudah mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita taat, kita rendah hati, lemah lembut. Maka dengan mudah kita bisa memikul salib. Jangankan harta saudaraku, nyawa sekalipun bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus. Gak mungkin saudara bisa memberikan nyawa kepada Tuhan Yesus karena saudara masih cinta harta. Gak mungkin. Gak mungkin saudara bisa mengatakan aku akan taat sungguh kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, taat kepada Bapa. Kalau saudara masih ingin dihargai, saudara belum bisa memikul kuk. Jadi memikul kuk dan salib ini sangat berkaitan saudaraku, tapi memiliki pengertian yang berbeda. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Oleh sebab itu, mari
kita mempelajari firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama. Semua tidak ada yang beda, saudaraku. Saya pun sebagai hamba Tuhan juga belajar bagaimana untuk memikul kuk. Ya, saudaraku. Kemudian kita bersama-sama masuk ke dalam kesempurnaan dan kita bisa memikul salib kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya mengundang untuk pemain musik bersiap-siap. Kita naikkan pujian yang tadi, yang terakhir. Sungguh indah rencanamu atas hidup kami, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Dan kita akan langsung berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi, sebelumnya saudaraku, pengumuman tambahan bahwa ibadah online kita akan berlangsung menunggu informasi selanjutnya dari gembala kita, saudaraku, ya. Karena suasana pandemi masih sangat istilahnya cukup parah, sehingga kita mesti harus online sementara ini. Mari kita naikkan pujian ini dan kita akan masuk dalam doa. Haleluya, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami datang kepadamu, kami semua yang letih lesu berbeban berat. Kami letih lesu berbeban berat di dalam menanggung hukum Taurat itu Tuhan. Tidak ada
kemungkinan diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus datang memberikan ajakan sebagai juru selamat kami, untuk kami datang kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami, untuk kami belajar bersama-sama dengan Tuhan Yesus memikul kuk hukum kasih. Oleh karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan, ya Tuhan Yesus. Oleh karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Oleh sebab itu kami akan belajar daripada-Mu, merendahkan hati kami, memiliki hati yang lemah lembut, dikuasai oleh Tuhan, dijinakkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan menjadi kekang kami. Kemanapun Yesus berjalan, kami akan berjalan. Apa yang Yesus katakan, akan kami katakan. Apa yang Tuhan Yesus pikirkan, akan kami pikirkan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kami percaya itu Tuhan. Ajarkan kami masuk di dalam hadirat-Mu semakin dalam. Masuk terus memikul kuk kami dan belajar. Sehingga saatnya tiba Tuhan, kami bisa memikul salib kami, masuk di dalam kekekalan. Kesetiaan kami, ketaatan kami, seperti Yesus memikul salib sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, Gembala sidang kami Om Denny beserta dengan keluarga. Kau menyertai kehidupan mereka dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan urapan daripada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat kami Tuhan, yang hari-hari ini mengalami kesulitan di dalam kesulitan keuangan mereka karena pandemi ini. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami ide kreatif, sehingga kami dapat bertahan di dalam kehidupan yang serba sulit ini. Tuhan memberikan kami ide cemerlang dalam bentuk usaha, tetapi kami tetap di dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat kami yang sedang sakit dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Ajarkan kami juga memiliki hikmat untuk menjaga hidup kami dalam kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan buat pekerjaan, toko usaha kami. Berikan kami hikmat-Mu untuk menjalankan usaha kami dengan jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan yang sudah ditransfer maupun yang diberikan kepada gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk persepuluhan, untuk persembahan khusus, ucapan syukur dan persembahan apapun juga. Tuhan menyucikan dan menguduskannya. Tuhan juga menyucikan dan menguduskan motivasi kami di dalam memberi, di dalam memberikan perpuluhan maupun persembahan. Biarlah kami tetap didapati suci dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi berdoa buat GBI Pamulang 2. Biarlah Tuhan menyertai kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis kesehatan, Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga pemimpin kami dapat bersama-sama memimpin kami, mengarahkan kami, membimbing kami ke arah yang aman, arah yang sehat, arah di dalam pemulihan kesehatan kami. Untuk pilkada yang akan kami laksanakan, khususnya di Tangsel Tuhan, memilih wali kota, biarlah Tuhan juga memberikan kami hikmat. Tuhan memberikan kami apa yang Tuhan inginkan dalam hatinya Tuhan, sehingga kami dapat memilih pemimpin yang tepat sesuai Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pagi ini. Untuk pemain musik, pemimpin pujian, untuk singers, multimedia. Tuhan berjerih lelah, mereka tidak pernah sia-sia Tuhan.
Dan percaya juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami. Perkataan hamba-Mu tidak sempurna Tuhan. Kemampuan hamba-Mu tidak sempurna, tetapi Roh Kudus menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Turunlah berkat-Mu atas kami, berkat dari Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua.